Nah itu rutenya Pak Eko ini bengkak ya, yang kanan ya. Oke, SMP Negeri 3W. Ngomong-ngomong Pak Eko juga lulusan sini juga ini. Oke, alhamdulillah. Bentar Barokah. Salam. Tepat sebelum tikungan sini nih. Nah, ini kita buntisnya. Nah ini pas di sini Pak Eko, di depan pintu masuknya dealer Suzuki. Nah, ini lokasinya pas di sini. Ini memang mau nikung ya. Assalamualaikum bersama Pak Eko. Sekarang Kamis tanggal 30 Juli, tepat seminggu setelah Pak Eko mengalami musibah diserempet orang ya di depan dealer Suzuki Jalan Indrapura. Waktu itu mau balik ke kantor setelah ada giat di pekerjaannya Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko tidak apa-apa, cuman ada beberapa sakit ini di pipi ini, bekas lukanya sudah hilang, tapi benturan kepala masih terasa, juga waktu dipakai makan masih terasa. Ini waktu itu sampai helm Pak Eko setelah terbentur sampai lepas ya, jadi alhamdulillah masih tidak apa-apa. Kemudian di lututnya Pak Eko ini masih bengkak, cuman karena sudah seminggu Pak Eko tidak bekerja ya, ini hari ini kita akan berangkat kerja. Insya Allah rutenya nanti kita yang lewati kita yang mana, karena harus ngantar juga anaknya Pak Eko, Mas Irzan, yang kedua. Nah sekarang Pak Eko ini lagi persiapan berangkat, ini mau sarapan dulu telur. Ini Dek Kaila juga sudah siap-siap, udah kelas 1 dia. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ya dengkul lututnya Pak Eko ini bengkak ya, jadi ini pertama kalinya Pak Eko naik motor lumayan jauh ya. Kalau dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor itu kurang lebih 12 kilo ya. Ya ada sedikit trauma, tapi ya gimana lagi, kita harus kerja. Tetap semangat Pak Eko. Sambil ditahan nih lutut Pak Eko ini pakai deker, jaga nih kalau biar tidak cedera lagi. Nah itu lututnya Pak Eko ini bengkak ya, yang kanan ya. Oke, bismillah, kita berangkat. Kita naik motor Bunda ya, Vario, karena kakinya sedang sakit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Antar Mas Irzan dulu sekolah. Bismillah. Lumayan rame ya, jadi tiap hari ini Pak Eko kalau kerja berangkatnya pasti nganter. Kalau nggak ngasih Irzan ya Mbak Risa, Pak Eko. Jalurnya memang jalur padat perkotaan. Ya teman-teman, jadi helm ini memang wajib ya dipakai oleh pengendara supaya meminimalkan resiko
kejadian hal yang tidak terduga saat terjadi kecelakaan di jalan. Contohnya adalah Pak Eko kemarin, alhamdulillah oparing, walaupun helmnya sempat lepas. Jadi kalau pakai helm jangan lupa diklik ya tali helm pengamannya itu. Jadi kepala Pak Eko itu sempat terbentur keras gitu, sampai untungnya tidak jadi cedera tulang kepala. Ya, jadi di apa entol bahasa Jawanya itu apa ya, jadi di entolnya Pak Eko itu kalau kena jalan sakit ternyata, ototnya sakit sekali. Jamnya masuk jam berapa mas? Jam berapa masukmu? 6.30 ditutup aku. Oh ya telat mas. Tadi keluar itu 6.20 ya, 10 menit ya. Masuk jalan Dr. Insinyur Dr. Soekarno atau layak biasa disebut Jalan Mer. Ya, lihat macamnya tipikal jalanan ibu kota saat berangkat sekolah dan berangkat kerja pagi hari. Sakitnya teman. Ya, jadi kejadiannya Pak Eko itu di dekat kantor ya, dekat kantornya Pak Eko. Nanti insya Allah kita lewat di sana, saya tunjukkan tempatnya kejadian Pak Eko mengalami musibah. Ada temenmu ya? Yang kelihatan temenmu ya? Ada tadi satu. Iya. Itu BCX. Kalau koncoy berarti dia telat. Telat. Kenapa? Nah ini loh dia sendiri ya. Itu ya SMP 30. Itu yang anu mas, anak-anak yang masuk di sekolah kampung anak negerinya punya Surabaya itu
teman-teman yang nggak mampu biasanya bantu Pemkot. Nah, ini kita ke sekolahnya Mas Rizan ya, SMP 30 Surabaya. Ini jalannya lumayan padat anak sekolah karena memang di sini ada beberapa sekolahan. Jadi kalau pas pagi gini, padat sekali dan jalannya juga termasuk sempit. Ini mungkin bisa jadi perhatian Pemkot, mungkin bisa diperlebar karena rawan kecelakaan kalau pagi itu berangkat sekolah, orang-orang pada buru-buru. Misalnya di sini ada SMA 20, SMP 30, ada sekolah alam, kemudian ada SMA Islam, lupa saya, dan ini ada Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya juga ada di sini. Juga ada rumah sakit, ya, ada rumah sakit. Jalannya ya kecil, rawan kecelakaan. Jadi kalau lewat sini hati-hati ya, terutama kalau jam-jam berangkat sekolah atau pulang sekolah. Oh ya, rumah sakit gotong royong pada di namanya. Ada juga MTSN, MTSN negeri juga ada di sini. Juga ada SLB, sekolah luar biasa juga. Nah, ini rumah sakit gotong royong. Saya pengen beli action cam sama apa intercom, turun jauh enak ngomong-ngomongan ya. Nah, kalau kamera kecil kan bisa ditaruh di atas ya, biar nggak mengganggu. Nah, kita udah nyampe di SMP Negeri 3. Ngomong-ngomong, Pak Eko juga lulusan sini juga. Oke, alhamdulillah. Bentar barokah. Salam. Kanan kiri kosong, bismillah. Banyak pengantar anak sekolah ya, cuman jalannya sempit jadi mesti waspada. HP-nya Pak Eko kita buat on terus ini karena memang jalannya cukup ramai ya, maklum sih pakai HP. Pentingnya hati-hati dalam berkendara itu guys. Jadi kadang kalau terjadi kecelakaan itu kita nggak tahu depan atau belakang itu
seperti apa kondisinya ya, walaupun sudah ada spion atau di depan juga pandangan luas, tapi kadang-kadang ada aja kejadian-kejadian bikin kita celaka. Jadi tetap konsentrasi, tetap waspada dalam perjalanan naik motor. Jangan lupa kelengkapan motor itu juga berpengaruh ya. Spion, kalau bisa sih spion yang standar, kemudian sen juga nyala, lampu rem. Trauma juga. Nah, jadi rute, ada beberapa rute yang biasa Pak Eko lewati saat berangkat kerja ya. Salah satunya ini ya, jadi kalau Pak Eko nganter Mas Yusan ke, atau pas tidak nganter anaknya, Pak Eko biasanya lewat sini gitu ya. Lewat Mer, kemudian lewat jalur kota atau lewat jalur pinggir yang jalan Kenjeran itu. Ada 2 rute kalau dari sini. Dari rute yang lewat kota saja. Kalau cukup padat ya teman. Ini sih, dan ada pom bensin mungkin dia masuk ke sini. Jadi waktu kejadian itu Pak Eko ngendarain sang legenda ya, jadi memang nggak terlalu laju ya, kalau Pak Eko naik sang legenda. Mulai sakit betul. Oh, ada Grab bonus Orion, mantap. Banyak banget ada Grab bonus Orion.
saya. Mulai jenuh-jenuh artinya baik ada rame ya, main rame sini. Tiap ini jalan utama Surabaya sih ya. Tiap jamnya di sini memang cukup ramai. Jadi kalau malam saja ya nggak sepi di sini. Ada emper ya, main satu. Itu diangkat. Kakinya baik kok diangkat supaya lututnya nggak sakit. Ini kalau jam sore malam itu wah, luar biasa sini, banyak restoran, hotel, terutama restoran di sini banyak. Jadi orang makan, tempat makan sini wajib sini kalau malam hari, terutama orang cari makan malam. Oke, kita terus saja. Kanan kiri. Kalau jalan dekat saya di sisi sini ini banyak showroom mobil, guys. Kalau mau cari mobil bekas, di sini tempatnya banyak showroom mobil. Tapi sepertinya sudah mulai berkurang kayaknya. Kenapa ya? Jadi banyak showroom mobil yang tutup di sini. Mungkin pindah ke mall-mall mungkin kayaknya. Jadi beberapa mall di Surabaya itu di lantai atas terutama itu digunakan sebagai showroom mobil bekas ya. Dulu di sini tempatnya showroom mobil bekas. Kayaknya sudah mulai banyak yang pindah tutup. Kenceng mobilnya, guys. Itu apa ini ada. Tenut.
Oke, hijau. Ya. Jadi kejadiannya itu cepet banget ya, musibahnya Pak Eko itu kecelakaannya. Jadi kayak gini posisinya Pak Eko itu ada di samping kiri mobil. Kebetulan jalan depan itu tahu kalau mau nikung ke kiri gitu ya. Tiba-tiba dari belakang, nah kayak gini ada pemotor yang nyalip di antara Pak Eko dan mobil. Tapi karena mungkin jalannya waktu itu mau nikung, mungkin dia juga membelokkan motornya ke kiri gitu ya. Jadi natap atau nyerempet bagian depan motornya Pak Eko. Ya, terpelanting Pak Eko. Terpelanting ke kanan, kaki kanan ini buat menahan, juga ada cedera lututnya itu. Dan kepalanya Pak Eko terbentur di aspal, kepala sebelah kanan sampai terlepas. Tapi syukur ya teman-teman, jadi di Surabaya itu ada pelayanan dari pemerintah Kota Surabaya, Comment Center 112. Jadi ada pelayanan kedaruratan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk warga Kota Surabaya atau yang berada di Kota Surabaya saat membutuhkan pertolongan di keadaan kedaruratan. Jadi siapa saja bisa telepon ke nomor 112 kalau misalnya ada keperluan yang perlu dibantu ya. Alhamdulillah untuk respon time kurang dari 10 menit, kalau nggak salah malah 7 menit sudah harus nyampe di lokasi kejadian ya. Waktu itu Pak Eko juga dibantu oleh tim Comment Center 112, Sisi Room 112. Waktu itu Pak Eko dibantu diteleponkan 112 oleh Satpam dealer Suzuki di lokasi kejadiannya Pak Eko. Jadi kalau penanganan medis itu ada ambulan, ya, dilengkapi dokter dan perawatnya. Jadi bisa penanganan pertolongan pertama di lokasi kejadian sampai diantar ke rumah sakit jika perlu. Ya. Atau bahkan pertolongan yang lain gitu, misalnya ada kebakaran itu ya. Atau mungkin warga kebetulan kuncinya jatuh ke saluran drainase, itu kunci motor atau kunci apa itu telepon 112 akan ditolong kalau di Surabaya. Jadi sesuatu yang maju menurut saya, yang cukup keren di Kota Surabaya adalah terkait penanganan kedaruratan. Kita sudah sampai di Jalan Pemuda, ada monumen kapal selam itu di sebelah kanan. Di Sungai Kalimas, jembatan Kalimas. Ada ini pusat kota Surabaya ya, ada mall, ada gedung-gedung caket langitnya Surabaya, ada di sini. Nah, kalau depan itu
alun-alun kota Surabaya. Alun-alunnya bukan lapangan ya guys. Sebelahnya gedung DPRD kota Surabaya. Kalau lurus itu ke kantor pemerintahan kota Surabaya. Nah, ke kiri ya. Ini ada pembangunan pedestrian ya. Di Surabaya ini juga terkenal ramah perjalan kaki. Jadi jalur pedestriannya memang banyak dan dijaga. Ini taman prestasi, salah satu ruang terbuka yang ada di kota Surabaya. Gratis ya khususnya. Kita kanan. Sudah masuk jalan Genteng Kali. Ruang terbuka hijau juga, ekspresi. Di kota Surabaya ini banyak sekali taman-taman ruang terbuka hijaunya ini. Kadang-kadang warga Surabaya nggak perlu jauh-jauh kalau mau refreshing, karena di Surabaya banyak sekali tempat-tempat untuk refreshing, gratis lah. Agak dulu kakinya. Ini mall pelayanan perizinan ini sebelah kiri. Mall pelayanan perizinan di kota Surabaya. Pusat-pusat pelayanan perizinan yang di kota Surabaya. Jalan. Jadi tiap hari Pak Eko itu seringnya menggunakan sang legenda dan Supra DD-nya Pak Eko itu, jadi pakai motor manual. Kalau ini Vario ini dipakai Honda tiap harinya. Jadi motor Pak Eko itu, kalau yang sang legenda MTM itu motor pemberian tertua, itu motor Honda dari tangan pertama, tertua yang beli tangan pertama. Kemudian sang Supra DD itu motor Pak Eko sesaat setelah kita menikah dengan Bunda, itu motor pertama kali kita beli, nyicil waktu itu di tahun 2007.
Supra X 125 DD. Ini memang dua motor kenangannya Pak Eko gitu ya. Nah, ini sambil menyalurkan hobi ya, iseng-iseng kita bikin konten lah di YouTube. Karena Pak Eko itu dari muda senengnya, hobinya sebenarnya touring, tapi ya karena waktu itu keterbatasan motor nggak punya, biaya juga nggak punya, karena memang orang tua Pak Eko memang bukan termasuk orang yang berada. Jadi touringnya Pak Eko itu dulu waktu masih mudanya, masih zaman SMA kuliah itu seringnya diboncengin teman gitu ya. Nah sekarang karena sudah punya motor sendiri, biaya juga sudah ada, jadi Pak Eko mulai hobi touringnya mulai dilakukan lagi gitu. Cuman kadang-kadang terbentur waktu kalau sekarang, karena memang pekerjaan yang bikin waktunya kurang longgar. Nah ini kita sudah masuk jalan Indrapura ya, lokasi kejadian Pak Eko gitu ya. Sebelah kiri ini ada gedung DPRD provinsi, sebelahnya lagi kejaksaan negeri Tanjung Perak. Ini jalan Indrapura. Nanti lokasinya di ujung jalan Indrapura ya, tepat sebelum jalan itu belok. Jadi jalan Indrapura ini ujungnya jalan Raja Wali. Ya bercabang dua, kalau ke kanan ke Kota Lama, kalau ke kiri ke Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi memang di sini kalau orang nggak tahu ya laju aja dia di sini, wanter aja di sini karena memang jalannya lebar gitu. Memang pas di ujung itu, nah, di sana itu jalannya cabang. Nah ini posisi itu tepat sebelum tikungan sini nih. Nah ini kita buntisnya. Nah ini pas di sini Pak, itu di depan pintu masuknya dealer Suzuki. Nah, ini lokasinya pas di sini. Jadi memang mau nikung ya. Ya, oke, kita jalan lagi. Ya semoga tidak terulang lagi ya. Juga buat para pengendara motor, teman-teman sekalian, hati-hati di jalan, tetap waspada. Kita yang hati-hati saja kadang-kadang masih bisa terkena musibah karena orang lain yang mungkin tidak hati-hati. Kalau kita sama-sama hati-hati, dan pengendara yang berhati-hati, saling menghormati, insya Allah di jalan akan baik-baik saja. Dan jangan lupa tetap taati peraturan lalu lintas ya. Gunakan helm safety-nya, motor dalam kondisi prima dan kelengkapannya lengkap. Oke. Tetapi kita sudah nyampe di kantor Pak Eko. Ini jalur transformer. Apa? Karena ini wilayah pelabuhan ya, jadi banyak truk gede, kontainer ini. Juga banyak
ekspedisi angkutan angkutan. Ya Pak, kalau lupa digital gitu. Jadi kita belok kanan. Antri sholat, sholatnya habis. Oke, kita sudah dekat, kita sekian dulu ya video Pak Eko. Ini rute Pak Eko dan pertama kalinya Pak Eko berkendara lumayan jauh, 12 kilo kurang lebih, setelah musibah kecelakaan di Indrapura tadi. Ya, semoga kita semua tetap diberikan sehat, aman, selamat, lancar, barokah. Semua pekerjaannya bisa lancar, rezekinya banyak, dan tetap sehat dan dijauhi dari mara bahaya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian dari Pak Eko. Jangan lupa subscribe sehingga Pak Eko dibantu untuk tetap bisa touring lagi. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.